Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana terutami kanggo murangkalih ka kelas 8. Dinten ayeuna urang lajengkeun deui pangajaran bahasa Sunda. Pangajaran katilu nyaeta ngeunaan sisindiran anu mingon kamari parantos dibahas saalit. Masih tetap sareng Bapak Apandi. Nah, naon wae anu dibahas ayeuna urang lajengkeun nya. Ayo kita mulai. Tah, anu urang lanjutkeun kamari dina buku tos dipiwarang sudah diminta untuk menjelaskan untuk melihat contoh-contoh yang ada di paguneman ya. Contoh paguneman antara obrolan antara guru dan siswa. Nah, ini kita akan lanjut kepada memahami isi sisindiran atau mahamkeun isi sisindiran. Apa yang akan kita bahas? Nah, kalau kalian merujuk kepada isi dan juga maksud dari sisindiran yang ada di sana, apa sih sisindiran? Kan tentunya belum tahu ya sisindiran itu apa. Nah, sisindiran itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah pantun. Nah, tentunya kalian sudah dengar atau sudah pernah mengenal mengenai pantun. Nah, untuk lebih memahami lagi apa isi sisindiran tersebut, nah, jika kalian lihat lagi di dalam sisindiran yang ada contohnya itu di awal bab ketiga. Nah, jika kalian nitenan atau menjelaskan sisindiran yang ada di dalam paguneman yang sudah dibaca sama kalian atau merujuk pada isi dan juga maksud dari sisindiran itu digolongkan menjadi 3 golongan atau digolongkan menjadi 3. Apa saja? Nah, kan kita bahas sekarang ya. Nah, yang pertama, untuk sisindiran untuk isi yang pertama maksudnya adalah papatah. Apa sih papatah? Papatah adalah sisindiran anu eusina mapatahan nita bener atawa nyaram lampah salah. Nah, sisindiran papatah adalah pantun yang isinya berisi nasihat, menyuruh kita untuk melakukan hal yang benar atau meminta kita untuk menjauhi hal-hal yang salah. Ini ada contohnya nih, ada contoh untuk pantun yang pantun nasihat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah pantun nasihat. Pantun nasihat contohnya adalah nih ada. Ulah loba dahar peteuy ngalaawi ngan sabuku. Barudak ulah loba heureuy sok geura baru kabuku. Sebenarnya contoh ini sudah ada di paguneman yang awal di bab ketiga yang itu ya. Nah, ini dicontohkan lagi masuknya kepada apa? Ini kepada pantun nasihat. Ulah loba dahar peteuy ngalaawi ngan sabuku. Barudak ulah loba heureuy sok geura baru kabuku. Pak, bagaimana cara kita menentukan jenis dari pantun itu? Jenis dari pantun itu dapat kita lihat dari isinya. Pantun itu ada 4 baris. Yang baris pertama dan kedua itu merupakan cangkang atau sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, kita bisa melihat maksud dari pantun itu ada di isinya, yaitu di baris ketiga dan keempat. Lihat baris ketiga keempat. Barudak ulah loba heureuy sok geura baru kabuku. Barudak ulah loba heureuy, anak-anak jangan banyak bercanda. Ayo buruan buka buku. Itu merupakan apa? Itu merupakan nasihat. Kemudian ada lagi contoh. Kudu getol neuk teu kuku ngarah pinter lamun dangdan. Kudu getol maca buku ngarah pinter jika dadan. Nah, ini maksudnya apa? Nah, yang kudu ya lihat di baris ketiga dan keempat. Kudu getol maca buku ngarah pinter jika dadan. Harus pintar, harus rajin membaca buku biar pintar seperti dadan. Nah, karena di paguneman yang kemarin dibahas antara ada dadan, ada rina, ada ya. Nah, ini contoh, ini beberapa 2 contoh dari pantun nasihat. Kita lanjutkan kepada yang kedua ya. Nah, yang kedua tuh apa? Nah, yang kedua itu adalah silih asih. Silih asih itu apa? Silih asih adalah
sisindiran anu eusina ngagambarkeun karesep atawa kanyaah ka papada jalma. Pantun silih asih adalah pantun yang isinya menggambarkan rasa sayang atau cinta atau suka kepada sesama manusia. Nah, contoh seperti apa? Ini ada contohnya satu aja ya. Sanaos kahaur gelis Andi mah resep kacina, sanaos neng nunur gelis Andi mah resep karina. Nah, silih aslinya ada di baris ketiga dan keempat. Apa itu? Sanaos neng nunur gelis walaupun neng nunur gelis walaupun neng nunur itu cantik, Andi itu sukanya sama Rina. Nah, ini menggambarkan rasa kanyaah, resep atau suka kepada sesama teman atau sesama manusia ya. Nah, ini contoh dari silih asih. Silih asih apa? Silih asih adalah sisindiran yang isinya menggambarkan rasa suka ataupun kadedeh atau kanyaah atau rasa sayang kepada sesama manusia. Nah, itu yang kedua. Kemudian kita lanjutkan kepada yang ketiga. Nah, adapun yang ketiga ini sesebred. Apa sih sesebred? Sesebred itu banyol, candaan, lawakan. Nah, itu sama, banyol, heureuy. Dalam bahasa Sunda ada sesebred, ada heureuy, ada banyol. Nah, itu disebut dengan pantun. Kalau dalam bahasa Indonesia pantun jenaka. Apa sih pantun jenaka atau sesebred teh? Sisindiran atau pantun anu eusina pikaseurieun atau matak pika asem, kapi asem. Sisindiran pantun yang isinya pikaseurieun atau membuat kita ketawa atau membuat kita malu, tersipu malu atau ingin ketawa. Nah, contohnya seperti apa? Kita contohkan satu. Isukna muka komputer diseuselan ku Bu Lilis, Rina mah sanes mung pinter, katami oge geulis. Nah, ini bikin mata kapi asem, matak malu gitu ya. Apa maksudnya? Lihat yang ketiga dan keempat. Rina mah sanes mung pinter. Rina mah bukan hanya pinter, kata Mioge tambah lagi, atau Rina mah bukan hanya cantik, bukan hanya pinter, tapi juga cantik. Nah, itu kan bikin kita malu ya. Nah, ini disebut dengan sesebred atau jenaka. Ini jenaka karena bercanda mungkin ya. Kemudian contoh yang kedua ada lagi. Mandi isu kerada berang, tampian jalanan nanjak. Andi atas terus terang tah bada ditampi ditolak. Nah, ini sesebred juga, ini bercanda. Artinya gini, Andi atas terus terang. Nah, si Andi tadi kan udah benar. Lihat di contoh yang sebelumnya tuh, Rina mah sanes mung pinter, katami oge geulis. Nah, itu tuh sudah terus terang. Andi atas terus terang. Andi itu sudah terus terang. Ayo, mau diterima atau ditolak nih. Nah, itu kan contoh dari sesebred, walaupun ini masih silih asih atau rasa sayang ya, atau rasa suka, tapi dikatakan sesebred itu karena mungkin bercanda isinya ya, karena isinya dianggap banyol atau candaan. Nah, sudah paham ya? Karena kita simpulkan lagi nih. Jadi kesimpulannya begini. Menurut isinya, sisindiran atau pantun itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada disebut dengan pantun papatah atau pantun nasihat, sisindiran papatah, nulisina papatah. Kemudian yang kedua silih asih. Nah, pantun atau sisindiran yang isinya mengenai rasa sayang kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga ada sesebred. Sesebred ini adalah sisindiran anu eusina nggambarkeun kaheureuy atau heureuy. Nah, ini disebut dengan pantun jenaka. Nah, sampai sini sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, Pak, bagaimana nih cara memahami isi semuanya, membedakan antara papatah, silih asih, dan sesebred? Lihat di baris ketiga dan keempat. Apakah itu menyuruh kita melakukan sesuatu hal yang benar atau melarang kita melakukan hal yang salah? Nah, itu papatah. Kalau ada misalkan rasa sakit atau rasa sayang kepada sesama, nah mungkin itu dimasukkan kepada silih asih. Kalau isinya yang baris ketiga dan baris keempatnya itu merupakan candaan, dianggap bisa membuat kita tertawa, maka itu termasuk kepada sisindiran sesebred atau sisindiran atau pantun jenaka. Oke?
Nah, sekarang kita akan latihan ya, bukan latihan tapi membedakan. Kita akan membedakan. Kira-kira saya berikan pantun seperti ini. Nah, ini nih. Cai limun dina papan catur, buah kadu naburuan, lamun hayang loba batur, kudu akur jeung babaturan. Pak, bagaimana cara membedakannya? Lihat baris ketiga. Nah, kira-kira jadi apa itu? Lamun hayang loba batur, kalau kalian ingin punya banyak teman, kudu akur jeung babaturan. Harus akrab, harus baik kepada teman-teman. Kira-kira apa? Ayo. Nah, kalau dilihat dari itu mah kan kita menyuruh sesuatu kan. Nah, berarti masuknya kepada papatah atau sisindiran papatah. Kemudian yang kedua, kita lihat. Aya mobil warna silver dipake keur ngalapare. Lamun maneh hayang pinter, ulah loba teuing sare. Lihat di baris ketiga dan keempat. Lamun maneh hayang pinter, kalau kamu pengen pinter, jangan kebanyakan tidur. Kira-kira bercanda, silih asih atau papatah? Kalau dilihat dari isinya, ini bisa termasuk kepada papatah. Nasihat, kalau kamu pengen pinter, ya jangan terlalu banyak tidur. Sare itu tidur ya. Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan nih. Nah, kalau dikasih misalkan nasihat pantun seperti ini, ada nih. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Nah, kira-kira apa? Kemudian ada yang kedua. Yang selanjutnya ya. Aya manuk dina pager, nasukuna aya bola. Lamun urang hayang pintar, kudu getol ka sakola. Kira-kira maksudnya apa? Kemudian ada lagi. Cau naon, cau kulutuk di juru. Bau naon nih, bau hitut nu di juru. Ya, sudah ya. Oke, baik. Lihat yang pertama. Lihat yang paling atas. Mencit meri dina rakit, boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit. Lain nyeri itu bukan sakit karena penyakit. Kabogoh direbut batur, pacar direbut orang. Kira-kira masuk apa tuh? Ayo. Nah, betul. Ini masuk kepada silih asih. Walaupun itu cuman bisa bercanda, tapi kan ada rasa sakit, kemudian rasa kanyaah ya, itu bisa termasuk. Kemudian yang kedua, aya manuk dina pager, nasukuna aya bola. Lamun urang hayang pintar, lamun urang kalau kita pengen pintar, kudu getol, harus rajin ke sekolah. Kira-kira masuk kemana? Ya, betul, itu masuk kepada papatah. Nah, yang terakhir. Cau naon, cau kulutuk di juru. Bau naon, bau hitut nu di juru. Nah, artinya lihat yang ke baris ketiga dan keempat. Bau naon, bau apa ini? Bau apa? Bau kentut yang di pojokan tuh. Siapa yang di pojokan? Nah, ini kan bikin ketawa. Kira-kira masuknya apa ya? Nah, betul sekali, itu termasuk kepada sesebret atau candaan atau pantun jenaka ya. Nah, itu cara membedakannya. Jadi kalian bisa bedakan antara ada pepatah, silih asih sama sesebret di mana? Di baris ketiga dan baris keempat. Kalian juga harus mengerti maksud dari pantun tersebut. Baik. Nah, sekarang eta materi kanggo dinten ayeuna. Nah, itu materi untuk hari ini ya. Mugia manfaat. Sok dibaca-baca lagi bukunya. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar ya, atau langsung hubungi saya jika kalian mau bertanya mengenai apa cara membedakannya. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan kepada wangun atau struktur dari sisindirannya. Nah, wilujeng diajar, mugia tetap sehat, semoga kita tetap sehat, jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan dijaga ya. Nah, kita ketemu lagi di materi anu salanjengna dina selanjutnya. Nah, minggu depan kita akan menjelaskan mengenai masih sisindiran, tapi bagaimana bentuk sisindiran. Ada 3 bentuk, silahkan kalian pelajari dulu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, wilujeng enjing, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.